ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun panelu. Halo Sobat Pasar Horor PHC, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia selalu. Kisah ini datang dari Pak Maman, 48 tahun, dari kota Surabaya. Pengalamanku ini dimulai sejak 3 tahun yang lalu setelah aku di PHK oleh tempat kerjaku sebelumnya. Aku melamar kerja kemana-mana, tapi belum ada yang merespon lamaranku kecuali panggilan dari salah satu rumah sakit di Surabaya. Waktu itu aku mengajukan lamaran sebagai sopir atau penjaga gudang. Namun pihak rumah sakit itu malah memberi lowongan penjaga kamar mayat. Aku bergidik ngeri dengan tawaran itu. Pikiranku sudah macam-macam tentang seramnya kamar mayat. Pagi itu, aku ke rumah sakit memenuhi panggilan untuk wawancara dan orientasi. Setelah wawancara, tibalah saatnya aku ke lokasi kamar mayat diantar oleh Pak Hendro. Dia ini kepala kamar mayat di rumah sakit ini. Cukup lama kami berjalan kaki menyusuri lorong rumah sakit. Akhirnya sampai juga di lokasi kamar mayatnya. Kesan pertamaku jelas seram dan merinding. Tapi ini mungkin karena ada kata mayat aja. Coba kalau kamar bersalin, pasti lain ceritanya. Pikirku menenangkan diri sendiri. Setelah berkeliling seputar kamar mayat, aku ditunjukkan sebuah ruang untuk aku standby. Kamar mayat ternyata tidak sesuai dengan penyebutan kamar yang terkesan tidak berukuran besar. Ukuran kamar mayat ini ternyata cukup besar dan tanpa penyekat tembok. Hanya saja ada 8 tempat berlapis keramik untuk memandikan mayat dan untuk meletakkan mayat. Lalu di bagian belakangnya ada ruang juga yang dipisahkan tembok dan pintu. Isi ruang tersebut ada rak-rak besi stainless untuk menyimpan mayat. Suhu di ruangan ini sangat dingin. Mungkin agar mayat jadi beku, pikirku. Setelah Pak Hendro menjelaskan protap akan kamar mayat itu, lalu dia mengajakku balik kembali ke kantor depan sambil sekalian aku menghafal jalan. Sesampai aku di kantor urusan karyawan di depan, aku diminta menandatangani kontrak kerja secara berkala. Dan minggu depan aku diminta datang untuk memulai bekerja di shift pagi. Hari pertama aku masuk kerja, tidak ada kendala yang berarti. Hanya satu kejadian kecil, yaitu salah satu rak lemari besi yang mau diambil mayatnya tidak dapat dibuka. Sudah aku congkel pun tidak bisa, tapi anehnya 5 menit kemudian bisa terbuka sendiri. Memang cukup beda antara suasana di kamar mayat dengan ruang lain di rumah sakit ini. Di sini selalu sepi, kecuali ada mayat baru masuk atau mayat yang akan diotopsi dan juga mau diambil pihak keluarganya. Selain itu, tak lebih dari sebuah gudang yang selalu senyap. Hari-hari berikutnya lancar tanpa ada kejadian yang aneh atau janggal. Namun setelah berjalan sekitar 3 minggu, mulai ada kejadian aneh. Kejadiannya hampir jam 1 siang saat aku duduk di ruanganku. Tiba-tiba terdengar suara gemericik air seperti suara orang mandi. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku coba mendengar lebih seksama dari mana sumber suara itu berasal. Dan suara itu berasal dari ruang tempat penyimpanan mayat di bagian belakang gedung ini. Aku datangi ruang itu dengan perasaan yang was-was. Begitu ku buka pintu ruangan tersebut, suara air tersebut langsung berhenti. Jujur saja aku sangat takut. Tapi karena ini menyangkut pekerjaanku, aku harus kuatkan mental. Saat ku tutup pintu,
Suara itu pun tetap tidak terdengar lagi. Telepon ruanganku berdering dan langsung kuangkat. Ternyata suara Pak Hendro. Beliau bilang kalau besok jam 10 siang ada dokter forensik mau otopsi dan jam 1-nya ada mayat yang diambil keluarganya. Aku langsung saja menulis pesan Pak Hendro pada buku agenda harian. Jam 7 pagi, aku sudah standby di ruanganku di dekat kamar mayat. Namun, aku tidak bertemu dengan yang shift malam atau shift ketiga. Mungkin sudah keburu pulang, kataku dalam hati. Aku pun membersihkan semua ruangan dari belakang sampai ke depan. Begitu aku di bagian depan kamar mayat, aku mendengar suara ambulans meraung-raung dan mendekati areaku. Ternyata benar, ambulans datang dan petugasnya langsung menurunkan seseorang dengan tandu. Orang itu berceceran darah, kepalanya pecah, dan tangan kanannya patah jadi 3. Seorang lelaki muda usia sekitaran 25 tahun, korban kecelakaan, kata petugas ambulans. Di situ juga ada seorang polantas, lagi memotret korban dari beberapa sudut. Kemudian aku menyodorkan lembar belangko data korban. Petugas polantas itu pun langsung mengisinya. Sementara aku telepon Pak Hendro untuk berbicara dengan petugas tersebut. Kemudian aku menyodorkan lembar belangko data korban. Petugas polantas itu pun langsung mengisinya. Sementara aku telepon Pak Hendro untuk berbicara dengan petugas tersebut. Setelah semuanya beres, mereka kembali pergi dengan ambulansnya. Tentu saja aku langsung memandikan mayat korban kecelakaan itu. Lalu kumasukkan ke kantong mayat sebelum kubawa dengan berangkar ke ruang pendingin. Sekembalinya aku dari belakang, aku baca data korban itu. Belum selesai aku membacanya, tiba-tiba ada perawat rumah sakit membawa kereta dorong melewati depanku. Saat ku sapa perawat itu, dia diam saja. Dia langsung masuk ke dalam, ke arah ruang penyimpanan mayat. Aku sempat kaget, harusnya kan dia lapor aku dulu. Jadi, aku bergegas mengikuti dia kemana dia pergi. Namun, aku sudah tidak melihatnya. Termasuk kereta dorong itu juga tidak ada. Aku buka ruang penyimpanan mayat, juga tidak ada. Aku bingung. Kemana orang tadi itu perginya, gumamku. Baru aja 10 menitan aku duduk, kulihat rombongan dokter forensik dan perawat mendekat. Setelah aku checklist daftar agenda, aku diminta mengambil mayat dengan nomor ID sekian. Setelah aku siapkan semua, barulah mereka bekerja. Kira-kira 20 menit berselang, kami semua dikejutkan oleh benda jatuh dan cukup keras. Kret, brak, begitu bunyinya. Sontak saja aku langsung menuju ke belakang, ke sumber suara itu berasal. Kubuka pintu ruang pendingin mayat. Tidak ada satupun yang janggal. Aku kembali ke depan, di mana rombongan itu kembali bekerja. Sesaat kemudian, terdengar suara kaca pecah, tapi aku tetap tidak mendatangi lagi, termasuk rombongan itu juga nampaknya tidak mendengar apa-apa. Sekitar jam 12 siang otopsi sudah selesai, aku pun mengembalikan mayat tersebut ke tempat semula. Sekitar jam 12 siang proses otopsi sudah selesai. Aku pun mengembalikan mayat tersebut ke tempat semula. Suasana mulai sepi kembali. Aku pun mulai merokok dengan santainya. Tak terasa sudah sejam aku duduk di ruanganku. Tak lama mobil jenazah mendekat ke kamar mayat untuk mengambil salah satu mayat. Setelah pihak keluarga mengisi dan menandatangani berkas atas identitas mayat, maka mobil jenazah pun perlahan pergi. Tepat jam 2 siang, aku pun siap-siap untuk pulang bersamaan penjaga kamar mayat yang shift kedua sudah datang. Hari ini tepat hari yang ke-21 aku kerja di sini. Alhamdulillah aku masih kerasan dan betah, kataku dalam hati. Baru setengah jam aku duduk di ruanganku, aku dikejutkan sekelebat masuk ke arah kamar mayat, tapi aku tidak sempat tahu itu apa. Aku biarkan saja sambil aku mengisi buku TTS kegemaranku di waktu senggang. Namun aku merasa ada yang melihat diriku. Saat ku toleh, tetap gak ada apa-apa. Aku tahu itu makhluk gaib. Tapi lama-lama aku ingin melihatnya juga. Aku berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah kamar mayat.
Begitu aku melewati pintu besar kamar itu, aku melihat sosok pocong di sebelah dinding sebelah kiriku. Pocong itu menghadap ke arah tembok. Kagetnya bukan main, baru kali ini aku melihat yang namanya pocong. Kain kafalnya sudah kotor oleh tanah liat, terutama yang bagian bawah. Aku masih tertegun. Aku merasakan suasananya jadi beda. Seakan-akan langit jadi mendung pekat. Dan ketika pocong itu perlahan menoleh ke aku, pundakku terasa ada yang memegangnya. Aku tidak berani menoleh. Sekujur tubuhku gemetaran. Sedetik kemudian di belakangku memanggilku. "Pak Maman, ngapain bengong gitu?" "Ini saya, Pak Hendro." Di detik itu aku baru berani memutar tubuhku. Dan memang benar, Pak Hendro tersenyum padaku sambil menyerahkan berkas yang harus kusalin ke buku agenda harian. "Baik Pak Hendro, saya segera menyalinnya." Lalu Pak Hendro pergi. Kulihat langit terang benderang, aku jadi berpikir, tadi itu aku berhalusinasi atau nyata ya? Aku segera menyalinnya dan aku jadi ingat kalau besok aku masuk siang. Setelah selesai, lalu aku mau mengambil buku TTS-ku yang jatuh di lantai. Sebelum aku berjongkok, terlihat di sudut mataku ada sekelebat lagi. Aku tetap mengambil TTS-ku lalu duduk. Namun di pintu kamar mayat, terlihat sedikit ada kain kafan yang menjuntai di lantai. Aku cubit lenganku, dan ini nyata karena lenganku terasa sakit. Artinya aku bukan berhalusinasi atau hanya sekedar di dalam perasaan. Lalu aku segera melihat kembali ke arah pintu. Kain itu masih ada. Pasti pocongnya di balik tembok itu, pikirku. Aku mulai gemetaran, walau bibirku berusaha untuk tetap tersenyum. Aku harus berani, gumamku. Lalu aku berdiri menuju ke pintu, dan lagi-lagi aku dibuat terkejut. Ternyata itu bukan pocong, tapi kuntilanak. Aku kembali terpaku ketika kuntilanak tersebut melayang ke arah pintu ruang penyimpanan mayat. Aku mau berteriak juga tidak bisa. Dan akhirnya kuntilanak itu menembus tembok ke arah dalam ruang pendingin itu. Aku sekuat tenaga berjalan ke ruanganku kembali. Terasa berat, tapi aku paksa untuk bisa. Nafasku masih ngos-ngosan akan kejadian tadi. Sekitar jam 11-an siang, ada dua perawat yang lagi mendorong kereta dorong dengan barang yang ditutup kain putih. Aku jadi curiga, itu benar manusia atau bukan? Ini mirip dengan beberapa hari yang lalu. Setelah sampai di pintu masuk kamar mayat, perawat itu menyapa aku dan bilang, "Pak, ada jenazah baru. Meninggal setelah melahirkan bayinya." Aku pun menimpali, "Iya mas, kasihan ya." Sambil aku ambil surat pengantar jenazah dari dokter yang menanganinya. "Tolong letakkan di situ aja mas," kataku sambil aku memasukkan data itu ke buku agenda harian. Baru kemudian mereka berdua pergi. Aku langsung singkap penutup mayat itu dan aku kaget banget. Mata mayat perempuan itu terbuka. Aku langsung menutup kedua mata itu, lalu segera aku mandikan. Setelah selesai, aku masukkan ke kantong jenazah, lalu aku bawa dengan kereta dorong menuju ke ruang belakang. Setelah nomor ID aku lampirkan, baru kemudian aku masukkan ke lemari pendingin itu. Siang ini tidak ada lagi kejadian yang menakutkan lagi. Tepat jam 2 kurang 10 menit siang, aku sudah di depan kamar mayat, menggantikan rekanku yang shift pagi. Ku minum sedikit teh yang memang selalu disediakan karyawan bagian dapur. Aku menuju ke lemari mayat yang disimpan, lalu aku cocokkan dengan daftar yang pagi tadi. Setelah cocok, aku kembali ke ruanganku di depan untuk cek buku agenda hariannya. Baru sampai di bagian kamar mayat depan, aku sekilas mendengar suara minta tolong dan aku yakin kalau itu suara perempuan. Aku coba mendekati ke belakang kembali, namun sumbernya bukan dari kamar penyimpanan mayat itu. Aku kembali ke depan, saat melewati pintu utama kamar mayat, samar-samar aku mendengarnya lagi. Pintu utama itu memang tidak pernah ditutup, tapi kali ini aku coba menutupnya. Namun suara itu masih sekilas terdengar. Apa mungkin di ruangan lain ya suara itu? Pikirku. Ya sudah, aku kembali dengan pekerjaanku memeriksa buku agenda kamar mayat. Selepas Isya,
Terdengar lagi suara perempuan minta tolong itu sama dengan yang kudengar tadi siang. Aku mencoba untuk tidak menggubrisnya dengan menyibukkan diri mengisi buku TTS yang kuambil dari tasku. Suara itu samar-samar masih terus terdengar selama setengah jam. Dan baru saja suara perempuan itu berhenti, tiba-tiba terdengar suara meja diseret, semacam berderit lah kira-kira. Aku kembali kaget karena sumber suara itu jelas dari dalam kamar mayat. Aku berpikir bahwa di kamar mayat dan ruang belakang tidak ada meja. Pasti ini makhluk halus yang lagi iseng. Sambil aku tertawa sendiri dalam hati. Kira-kira jam 9 malam, mulai turun hujan dan lama-kelamaan semakin deras. Situasi mulai dingin dan sepi banget. Tidak ada seorang pun perawat yang terlihat walau dari jauh sekalipun. Jam dinding di angka 9:13 menit. Sekilas, aku melihat ada sesuatu yang bergerak pelan ke arahku. Sesuatu itu berasal dari kebun kosong dekat kamar mayat. Kebun itu gelap banget kalau malam hari. Aku coba diam saja, namun mata ini dikit-dikit pengen lihat sosok putih. Aku baru mulai bisa mengenali setelah kira-kira berjarak 50 meter dan aku terperangah. Itu jerangkong. Badanku langsung panas dingin. Jerangkong yang perlahan ke arahku itu semakin jelas. Bahkan kalau dikira-kira, tingginya mungkin sekitar 2 meter. Tanpa terasa celanaku basah, iya, aku terkencing. Aku bergegas keluar dari ruangku menuju pos satpam terdekat yang berjarak 100 meteran. Aku lari sebisaku tanpa melihat ke belakang, sampai akhirnya aku bertemu dengan 2 orang satpam yang lagi berjaga. "Tenang pak, tenang," kata salah satu satpam itu. "Biasa pak, kadang memang di hari tertentu di seputar kamar mayat itu jadi angker," katanya. Akhirnya aku duduk di pos satpam sambil nunggu yang shift ketiga datang. Sekitar jam 10, baru aku lihat rekanku yang shift tengah malam berjalan menuju kamar mayat. Begitu melewati pos ini, aku langsung memanggilnya untuk bersama-sama menuju ke kamar mayat. Ketika nyampe ruangan, aku serah terimakan daftar mayat hari ini termasuk buku agenda hariannya. Beberapa menit kemudian aku pulang, dan hari-hari berikutnya tidak ada gangguan lagi. Tidak terasa aku sudah 3 bulanan bertugas di kamar mayat itu. Dan yang paling menyeramkan ketika aku dapat giliran shift ketiga, yakni menjaga kamar mayat dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Hari ini hari kedua aku giliran shift 3. Setelah pergantian shift, aku langsung cek ke ruang penyimpanan mayat untuk aku cocokkan dengan daftar mayat hari ini. Saat ku buka pintu tersebut, langsung hidungku mencium bau bunga kantil. Bulu kuduku berdiri semua. Namun, aku tetap konsen dan nekat mengecek mayat-mayat yang ada. Setelah itu, aku langsung balik ke ruanganku. Dan di saat aku melewati kamar mayat, aku dikejutkan dengan kehadiran anak kecil kira-kira usia 6 tahun sambil menangis. Dia bilang padaku minta diantar pulang. Lagi-lagi aku berpikir ngeres, ini manusia atau makhluk halus. Anak laki-laki itu masih terus menangis sambil menarik-narik bajuku. Apa anak ini tersesat ya? Mending aku ajak ke satpam aja, pikirku. Sudah nak, jangan nangis. Sini bapak antar ke situ ya. Sambil aku menuju ke pos satpam. Anak itu mengangguk tapi terus menangis. Aku gandeng tangan anak itu. Aku kembali was-was. Tubuh anak ini kok dingin banget ya, pikirku. Setengah perjalanan ke pos satpam, pegangan anak itu terlepas dan dalam sekejap tidak ada. Aku sempat melihat ke segala arah, tetap saja anak itu hilang. Dadaku langsung berdetak kencang. Itu pasti bukan manusia. Sambil aku kembali ke arah ruangku. Aku minum tehku yang sudah dingin ini, kulihat jam tanganku terlihat jam 2:05. Aku hendak ke pos satpam untuk mengobrol di sana. Namun niatku terhenti saat ku dengar langkah kaki. Aku langsung takut dan cemas. Dadaku makin berdetak kencang ketika bunyi langkah itu makin mendekat ke arahku. Aku sudah sangat cemas, tapi aku tidak bergeming dari posisiku saat ini. Pikiranku berkecamuk antara tetap di tempat
atau lari ke pos satpam yang berjarak 100 meter, atau malah ke arah suara itu? Aku memilih untuk menunggu saja akan suara itu. Dan ketika serasa sudah dekat banget, tiba-tiba suara itu berhenti. Aku makin takut dan sedetik kemudian muncullah perempuan tua. Sudah nenek-nenek, namun baunya wangi sekali. Aku makin ciut hatiku dengan kejadian ini. Belum sempat aku perhatikan tubuh nenek itu, aku terkejut kembali. Nenek itu lehernya patah. Namun kepalanya tetap menempel pada lehernya. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak lama nenek itu kemudian meninggalkanku ke arah kebun dengan kepala yang masih miring. Di kegelapan itu, kembali perlahan mulai nampak sosok jerangkong. Wujud yang hanya tulang belulang itu menuju ke arahku. Suaranya gemeretak. Sementara di sebelahku sudah berdiri pocong dengan bau yang sangat busuk. Aku tidak bisa berlari ke pos satpam karena jalannya tertutup pocong. Yang ada hanyalah lari ke kebun atau lari ke dalam kamar mayat. Dalam kondisi terjepit ini, aku spontan ke arah pos satpam. Dengan sekuat tenaga, aku seruduk saja pocong-pocong itu. Sekejap kemudian aku merasa gelap gulita. Kata seorang satpam, aku ditemukan tersangkut di pohon dengan keadaan pingsan. Tangan kananku juga patah, entah karena apa. Di ruang rawat inap ini, aku tergolek lemas dengan tangan yang digips dan infus yang menancap di tangan kiriku. Kulihat di sebelah kiriku telah ada Pak Hendro. Beliau berkata, "Tenang saja, setelah Pak Maman sembuh, saya akan pindah kerjaan Bapak di kantin depan." See you on the next story. Bye.